Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas periode bertahan yang terdiri dari Parindra, Gapi, Gerindo. Di sini kami akan mempresentasikan dari tokoh, pendiri, tujuan, tanggal berdiri, dan sejarah singkat. Kami beranggotakan dari Fadil Fatur Rahman, Ahmad Asraf Mutaki, Muhammad Hendri Maulana, Gagas Satrio, Muabdi Falah, Arya Khairi Zahran, Ardan Juniansa, dan Ridho Dani Satrio. Pertama-tama pendahuluan akan dibacakan oleh Ardan Juniansa. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Henry Maulana. Pendahuluan, periode bertahan. Pada masa ini Gerakan Nasional Indonesia menghadapi tekanan besar dari pemerintah kolonial Belanda. Banyak organisasi pergerakan yang sebelumnya bersikap radikal terpaksa menyesuaikan diri agar tidak dibubarkan dan para pemimpinnya tidak ditangkap. Karena itu perjuangan bangsa Indonesia memasuki masa yang disebut oleh periode bertahan, yaitu masa ketika perjuangan dilakukan secara moderat dan kooperatif. Tujuan dari sikap ini adalah untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi, pergerakan, dan kesinambungan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Beberapa yang muncul periode ini adalah Parindra, Gapi, dan Gerindo yang berusaha memanfaatkan lembaga Volksraad sebagai sarana memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia secara politik. Next. Parindra. Pengertian. Partai Indonesia Raya atau disebut dengan Parindra adalah partai politik yang lahir pada masa periode bertahan sebagai hasil pergabungan antara organisasi Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia atau disebut dengan PBI yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Parindra berdiri pada 24 sampai 26 Desember 1935 dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalan kooperatif, yaitu bekerja sama secara terbatas dengan pemerintah kolonial Belanda. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh tokoh-tokoh Parindra ada Dr. Sutomo, Muhammad Husni Tamrin, Raden Soekarjo, Wirjo Pranoto. Next. Pendiri Parindra. Pada 1935, Dr. Sutomo menggabungkan Budi Utomo, PBI, dan beberapa unsur lainnya menjadi Partai Indonesia Raya, Parindra, yang memiliki tujuan tegas mencapai Indonesia merdeka. Next. Tujuan Parindra. Tujuan utama Partai Indonesia Raya Parindra adalah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda, sambil meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat persatuan bangsa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Asraf Mutaki. Sejarah singkat Parindra. Parindra Indonesia Raya atau Parindra berdiri pada tanggal 24 sampai 26 Desember 1935 di Surabaya sebagai hasil penggabungan antara dua organisasi besar, yaitu Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI yang dipimpin oleh Dr. Suetomo. Parindra lahir pada masa periode bertahan ketika organisasi pergerakan nasional memilih bersikap moderat dan kooperatif agar tidak dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Partai ini berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara bertahap melalui jalur politik dan sah, terutama dengan memanfaatkan Volksraad Dewan Rakyat Hindia Belanda sebagai sarana perjuangan. Parindra juga berupaya menyatukan organisasi-organisasi kecil agar kekuatan politik bangsa Indonesia menjadi lebih solid dan berpengaruh. Next.
Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Fadil. Ya, terima kasih Muhammad Ashraf. Saya akan melanjutkan pengertian. Gabungan Politik Indonesia adalah sebuah organisasi payung dari berbagai organisasi nasionalis di Hindia Belanda yang terdiri dari tahun 1939 hingga 1942. Didirikan untuk menyatukan gerakan nasionalis, GAPI memperjuangkan pembentukan parlemen Indonesia sebagai imbalan kerjasama dengan pemerintahan kolonial Belanda. Tokoh-tokoh GAPI. Yang pertama yaitu Moh Amir Syarifuddin, yang kedua Abi Kusno Cokro Suyoso, dan yang ketiga Muhammad Husni Tamrin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Henry. Dipersilahkan. Terima kasih Fadil. Di sini saya akan membacakan pendiri GAPI. M. Husni Tamrin. Ia memprakarsai berdirinya GAPI pada 21 Mei tahun 1939 dengan tujuan menyatukan berbagai partai politik Indonesia agar bersama-sama memperjuangkan hak pemerintahan sendiri dan kemerdekaan Indonesia. Tujuan GAPI. Tujuan utama Gabungan Politik Indonesia atau GAPI adalah menyatukan partai-partai politik Indonesia dalam perjuangan untuk kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia, khususnya dengan menuntut pembentukan Parlemen Indonesia atau Indonesia berparlemen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Falah. Sejarah singkat GAPI. Gabungan Politik Indonesia GAPI didirikan pada 21 Mei 1939 oleh Muhammad Husni Tamrin sebagai wadah persatuan dari berbagai partai politik di Indonesia, seperti Perinda, Gerindo, PSI, PI, Partai Katolik, dan Persatuan Minahasa. Tujuan adalah menyatukan kekuatan politik bangsa Indonesia untuk memperjuangkan hak pemerintahan sendiri di bawah semboyan Indonesia berparlemen. Dalam Kongres GAPI yang diadakan pada 4 Juli 1939, organisasi ini menuntut agar pemerintah Belanda memberikan hak kepada bangsa Indonesia untuk membentuk parlemen sendiri yang bertanggung jawab kepada rakyat. Setelah pecahnya Perang Dunia II, GAPI mengajak kerjasama antara Indonesia dan Belanda untuk melawan fasisme dengan syarat Indonesia diberikan pemerintahan sendiri, meskipun tuntunan GAPI belum diterima oleh Belanda. Organisasi ini menjadi simbol persatuan dan semangat nasionalisme menuju kemerdekaan Indonesia. Next. Gerindo. Pengertian Gerindo, Gerakan Rakyat Indonesia, yang lebih dikenal sebagai Gerindo, adalah partai politik sayap kiri dan nasionalisme di Hindia Belanda yang berdiri dari tahun 1937 hingga 1942. Partai ini memiliki tujuan yang sederhana dan sebagian besar bersikap kooperatif terhadap pemerintah kolonial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ridho Dani. Oke, terima kasih Maaf Dipala. Saya akan melanjutkan yaitu latar belakang pembentukan Gerindra. Gerindra atau yang disebut Gerakan Rakyat Indonesia adalah partai politik yang dibentuk pada tahun 1937 oleh Amir Syaifuddin dan kawan-kawan. Partai ini lahir sebagai reaksi terhadap perpecahan di tubuh Partai Nasional Indonesia (PNI) dan bertujuan untuk menyatukan gerakan nasional di Indonesia. Next. Sejarah Gerindo. Gerindo didirikan pada 24 Mei 1937 di Jakarta oleh tokoh-tokoh nasionalis seperti Amir Syaifuddin, Muhammad Yamin, Akagani, dan M.R. Sartono. Partai ini muncul setelah pemerintah Belanda melarang partai-partai radikal seperti Partindo dan PNI baru, sehingga Gerindo menjadi wadah baru bagi para nasionalis untuk tetap berjuang secara legal. Selanjutnya akan dibaca oleh Arya Khairi Zahran.
Oke, terima kasih Rido. Saya akan membaca tentang eh, tujuan. Tujuan dan asas Gerindra. Gerindra memiliki tujuan untuk mencapai Indonesia merdeka, mengusulkan kemerdekaan penuh bagi Indonesia dari Belanda. Yang kedua, memperjuangkan hak-hak rakyat, memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia seperti hak untuk memilih dan dipilih. Dan tiga, meningkatkan kesadaran nasional rakyat Indonesia tentang hak dan kewajiban mereka. Gerindra menganut asas non-kooperatif atau non-kooperatif, yaitu tidak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Next, yaitu tokoh-tokoh Gerindra. Yang pertama Sartono, Sanusi Pane, dan Muhammad Yamin. Next, pendiri Gerindra, yaitu ada Amir Syarifuddin, Aka Gani, dan Muhammad Yamin. Peran Gerindra yaitu untuk yang pertama menumbuhkan semangat persatuan nasional, yang kedua mendorong kesadaran politik rakyat, yang ketiga menentang fasisme dan penjajahan, empat menjadi wadah tokoh nasionalis moderat, lima dan terakhir berperan dalam pembentukan GAVI atau Gabungan Politik Indonesia. Next, yaitu perusahaan-perusahaan Gerindo. Gerindo memiliki beberapa perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi seperti Bank Nasional Indonesia, bank swasta pertama yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Yang kedua, perusahaan perkebunan Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pertanian. Dan yang terakhir, perusahaan industri Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang industri dan manufaktur. Next. Kegiatan-kegiatan Gerindo. Gerindo melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran nasional rakyat Indonesia seperti mendirikan sekolah-sekolah untuk meningkatkan pendidikan rakyat Indonesia. Kedua, mengajurkan swadesi, gerakan untuk memproduksi dan mengonsumsi barang-barang buatan dalam negeri. Yang ketiga, mendirikan percetakan-percetakan, menerbitkan surat kabar dan majalah untuk meningkatkan kesadaran nasional rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas isu-isu politik dan sosial yang dihadapi oleh rakyat Indonesia. Thank you. Oke, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.